Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kain kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Silvana Maria Apitulen menyebut bahwa laporan kasus penelantaran anak di Bali paling banyak terjadi di Kabupaten Karangasem. Yang paling banyak ada kasus penelantaran anak karena kemiskinan, terutama ada kabupaten yang secara eksplisit disebutkan dalam pengaduan kami. Anak-anak dari Kabupaten Karangasem, kata Silvana di Kuta Badung, Senin 2 Oktober 2023. Silvana tidak menyebut detail jumlah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak anak-anak jalanan yang menjadi pengemis di Denpasar berasal dari Karangasem. Mengapa masih banyak jumlah orang miskin yang makin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok turut mempengaruhi naiknya angka kemiskinan? Apakah kondisi ini hasil kebatilan sistem kapitalisme yang diterapkan penguasa? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik dari Lanskap, Bung Ainul Mizan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ainul Mizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Bagaimana kabarnya Bung Ainul Mizan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Anggi juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bung Ainul Mizan. Nah, lagi-lagi kita membahas terkait penelantaran anak yang semakin meningkat. Justru laporan soal kekerasan seksual pada anak tertinggi di Bali. Lalu menyusul laporan perkawinan anak, yang paling penting adalah anak jadi korban kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Bagaimana catatan Anda terkait hal ini, Bung Ainul Mizan? Ya, menilik dari data yang dilansir oleh KPAI, memang terjadi peningkatan ya. Jadi kekerasan terhadap anak tahun ke tahun meningkat, dan tahun 2022 terakhir itu sekitar 16 ribuan kasus kekerasan anak. Yang tentunya faktornya juga banyak. Ada faktor ekonomi, kemiskinan keluarga, kemudian kekerasan, faktor yang lain-lain juga ada, faktor di dalam pendidikan. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuk kekerasannya, ada kekerasan yang secara emosional atau secara verbal itu menghina, melecehkan, termasuk kekerasan secara fisik, ada tindakan-tindakan kekerasan fisik kepada anak, kemudian kekerasan secara seksual, pengeksploitasian anak terkait dengan kebutuhan ekonomi. Nah, ini menunjukkan kalau lingkungan hidup kita saat ini tidak ramah terhadap anak. Begitu. Jadi anak sebagai kaum atau manusia yang lemah, ini seringkali menjadi sasaran akan kekerasan. Walaupun saat ini digaung-gaungkan ada sekolah ramah anak. Nah, itu catatannya hanya sekedar bangunan fisiknya yang ramah anak. Jadi meja bangkunya itu tidak membentuk sudut, tetapi dibuat yang busur lingkaran begitu ya. Nah, hanya saja dalam konteks asas pendidikannya ini tidak ramah anak. Asas pendidikannya sekuler. Orang-orang yang menyelenggarakan atau mendidik para anak di lingkungan pendidikan, kemudian di keluarga, di masyarakat, ini juga pola pikirnya asasnya adalah ya tidak ramah anak. Jadi asasnya hedonis, kemudian liberal dari konsep ekonominya, sehingga ya tidak bisa dengan konsep yang hanya sebatas fisiknya itu mengatakan ramah anak, desain lahiriahnya ramah anak, tetapi yang terjadi hal itu tidak menjadikan angka kekerasan terhadap anak itu berkurang atau bahkan hilang.
Baik, Itu Bung. Bung Ainul Bizan juga tadi Anda katakan banyak juga yang tidak ramah anak gitu ya. Dan mengapa makin jumlah warga miskin makin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup saat ini semakin tinggi, Bung Ainul Bizan? Ya, jadi kalau kita lihat dari sistem ekonomi itu kan berpangkal pada tiga hal. Yang pertama konsep kepemilikan. Nah, saat ini tidak ada eh, pembagian konsep kepemilikan ini milik individu, ini milik negara, milik bersama, milik umum, itu nggak ada. Semuanya milik individu. Akhirnya ya ketika aksesnya itu kuat, SDA, sumber daya alam pun dimiliki. Begitu. Termasuk kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu. BUMN dijual menjadi milik individu. Nah, berikutnya adalah konsep pengembangan harta. Konsep pengembangan harta tidak lagi ya mana halal mana haram. Jadi yang penting itu mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kalaupun ada sedikit tidak menjual secara vulgar hal yang diharamkan jenisnya, misalnya miras secara tidak vulgar, akan tetapi dari konsep keharaman karena perolehan, karena penguasaan terhadap yang bukan haknya, ya, hak umum dikuasai oleh swasta, dikuasai oleh pribadi yang kuat tadi itu. Kemudian yang ketiga, faktor distribusi atau penyaluran harta. Ini pun tidak merata, ya. Ada ketimpangan. Misalnya ambil contoh terkait dengan harga beras yang semakin melonjak saat ini. Jadi beberapa jenis beras seperti lahap itu tembus ya 5 kilo itu harganya bisa 79 atau bahkan 80.000. Ya, paling tidak itu di atas 60-an sampai 80. Itu untuk yang 5 kilogram. Itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, sedangkan yang diklaim beras bulog atau yang mereknya SPHP, ya, beras SPHP yang harga 5 kilonya itu berkisar 50 sampai 60 ribu rupiah. Ini distribusinya hanya pada saat ada momen-momen tertentu seperti pasar rakyat begitu. Dan itu pun nggak bisa diprediksikan kapan ada pasar rakyat. Apakah mesti setahun sekali? Belum tentu. Nah, itu pun informasinya terbatas. Ya. Jadi sangat miris kalau kemudian ketika harga beras meningkat karena distribusinya yang tidak beres begitu, lantas Menteri Dalam Negeri mengatakan ya sebaiknya masyarakat tidak mengandalkan mengkonsumsi beras, tapi bahan pokok non beras seperti ketela pohon, sorghum, terus apalagi itu sagu. Nah, mestinya tidak hanya rakyat yang dituntut kan begitu untuk memakan bahan pokok non beras, tapi berikan contoh konsistensi dari omongannya itu para pejabat, para penguasa ini juga memakan bahan pokok non beras. Gitu. Nah, ini tiga hal ini yang menyebabkan lantas harga-harga kebutuhan pokok naik, kesediaan lapangan kerja juga kurang dari 100 pemuda dari angkatan kerja itu yang terserap tenaga kerja hanya 14 ya, hanya 14. Ini sangat miris sekali. Baik, Bung Ainul Mizan, kemudian yang juga tadi Anda katakan pemerintah menetapkan bahwa pengeluaran masyarakat kurang dari Rp17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Sedangkan menurut data BPS, jumlah warga miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Menurut Anda tepatkah standar tersebut, Bung Ainul Mizan? Ya, jadi kalau kita melihat standar yang ada di Indonesia itu 17.800 pengeluaran per hari. Di bawah itu berarti miskin. Sangat miris sekali.
Lantas kalau standar internasionalnya Rp33.000 per hari. Wong menggunakan standar ala mereka saja, ya, ala mereka saja. Itu saja untuk angka kemiskinan di Indonesia kalau menggunakan ala internasional, standar internasional, itu ada 40% dari total jumlah penduduk Indonesia yang terkategori miskin. Begitu. Ya, sekitar 100 juta orang itu bisa 40%-nya jumlah total penduduk Indonesia. Ini saja masih berpatokan kepada standar pendapatan per kapita. Ya, standar pendapatan per kapita. Sedangkan pendapatan per kapita itu kan pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk, ya, keseluruhan jumlah penduduk. Nah, sedangkan realitasnya yang ada saat ini berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, itu 1% penduduk itu, 1% orang itu menguasai 50% kekayaan alam, termasuk lahan. Nah, artinya peningkatan pendapatan per kapita yang salah satu komponennya adalah pendapatan nasional, itu terangkat oleh pendapatan beberapa gelintir orang-orang kaya, 1% yang menguasai 50% kekayaan alam. Jadi tidak mencerminkan adanya kemakmuran. Jadi tidak mesti dan tidak mencerminkan keadaan yang real. Nah, jadi ditargetkan tahun 2023 pendapatan rata-rata itu pendapatan per kapita sekitar 5.000 US dollar. Ya, 5.000 US dollar. Nah, sedangkan tingkat gap antara si kaya dan si miskin itu besar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak berkorelasi terhadap tingkat kemakmuran rakyat. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah bukan berdasarkan pendapatan per kapita, tetapi berdasarkan setiap orang, setiap kepala keluarga ini, itu apakah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya. Nah, sehingga kalau dikatakan nafkahilah ya keluarga kalian itu dengan cara yang ma'ruf, standar yang baik, standar yang ma'ruf itu adalah standar pada profesi yang sepadan. Misalnya seorang guru itu, misal standar sekarang kita pakai 2 juta ya, atau sampai 3 jutaan. Kalau PNS bisa di atas itu 5 juta. Nah, kalau ada guru-guru di suatu daerah, guru-guru tertentu itu kurang dari itu, bahkan guru non ASN ya, nah, guru honorer itu hanya 500.000 per bulan. Nah, ini tidak makruh. Jadi dia terkategori miskin, ya terkategori miskin. Nah, jadi demikian tidak bisa menggunakan pendapatan per kapita, tetapi harus setiap orang, setiap kepala keluarga, apakah minimal bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak. Setelah itu baru kebutuhan pelengkap yang lain. Jadi tidak digebiah-uyah, dipukul rata menggunakan standar pendapatan per kapita. Baik, kemudian tadi yang juga sudah Anda paparkan dari sektor perdagangan, para produsen dan pedagang juga menjerit karena membanjirnya barang-barang impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah, apalagi dijual melalui e-commerce, cross border, perdagangan lintas negara yang juga sering kita ketahui bersama yang via online. Di sisi lain pemerintah tetap ngotot melanjutkan sejumlah proyek raksasa pembangunan ibu kota Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana respon Anda menyikapi masalah hal ini, Bung Ainul? Iya, jadi di tengah kesulitan warga negara memenuhi kebutuhan ekonominya, daya beli masyarakat yang turun, ya, ini lantas ada proyek-proyek tersebut.
Nah, yang pertama terkait dengan IKN. Nah, IKN ini sudah ada penandatangan MOU. Jadi pembangunan infrastruktur IKN diserahkan kepada Cina, beberapa perusahaan Cina, oleh Menteri PUPR. Jadi 20% itu dari APBN, selebihnya dari investasi. Nah, kerjasamanya melalui skema KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, untuk badan usaha agar mau berinvestasi dalam pembangunan IKN itu ada beberapa interest yang diberikan pemerintah. Nah, beberapa contohnya tax holiday, jadi bebas pajak selama 30 tahun ke depan. Lantas barang-barang mereka itu bisa masuk tanpa ada berbagai macam retribusi ataupun pajak-pajak, ya, peningkatan penghasilan dan bagaimana itu dibebaskan. Lantas terkait juga dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, ya, KCJB. Ini membengkak menjadi 112 triliun rupiah. Kerjasamanya juga dengan Cina, ya, perusahaan Cina. Nah, begitu pula dengan e-commerce yang border, ya, cross border itu juga tanpa ada biaya pajak ketika barang-barang mereka masuk, barang impor dari yang mereka jual. Jadi perusahaan produsen yang ada di luar negeri itu bisa langsung berhubungan dengan konsumen domestik. Dan ketika barang masuk, itu tanpa ada pajak sama sekali. Ya. Nah, ini dilansir kemudian bisa mematikan UMKM di dalam negeri. Ya. Mestinya tidak seperti itu. Jadi harus ada keberpihakan kebijakan negara terhadap para UMKM, para pelaku usaha dari warga negaranya. Ini tentu menunjukkan realitas di tengah-tengah kehidupan bernegara kita itu, bahwa Indonesia saat ini memang darurat dari sisi ekonomi, juga darurat dari sisi politik. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu ada proyek-proyek yang demikian. Ya. Maka tentunya seharusnya yang dilakukan itu yang pertama membatalkan proyek-proyek yang tidak secara langsung berkorelasi dengan kenaikan kemakmuran atau tingkat kesejahteraan rakyat. Nah, jadi itu yang harus kemudian dilakukan, tidak malah menguras APBN, mengalokasikan anggaran tertentu 20% untuk pembangunan IKN. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar 400 sampai 500 triliun rupiah. Mestinya dana sebesar itu bisa digunakan untuk misalnya BBM biar tidak jadi naik, ya, per 1 Oktober kan Pertamax itu naik menjadi Rp14.000. Apalagi nanti tahun 2024 itu diganti Pertalite menjadi Pertamax Green. Itu dianggarkan harganya itu 12.500 per liter. Nah, ini semakin memukul daya beli masyarakat. Nah, itu jadi hendaknya pemerintah itu atau negara punya kebijakan, ya, policy yang berpihak kepada bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, memenuhi kebutuhan sekundernya dengan baik, dan seterusnya itu, maka kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi itu akan bisa diwujudkan. Baik, terakhir Bung Ainul Mizan terkait tadi kebijakan lagi-lagi. Apakah derita umat hari ini adalah hasil kebatilan dari sistem kapitalisme yang diterapkan penguasa, di mana negara tidak turut mengatur dan menjamin kehidupan warga negaranya? Lantas, apa solusi konkretnya, Bung Ainul Mizan?
Jadi ketimpangan ekonomi yang ada saat ini, kesusahan masyarakat, daya beli yang menurun, komersialisasi kepemilikan umum, ya, ini semuanya dampak dari kebijakan ekonomi liberalisme dari ideologi kapitalis. Itu jelas dan pasti. Oleh karena itu, maka umat segera sadar untuk mengakhiri ideologi kapitalisme dan menerapkan kembali kepada konsepsi Islam dalam mengatur kesejahteraan ekonomi. Nah, Islam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok melalui 3 lini. Yang pertama adalah individu laki-laki di dalam Islam itu diberikan perintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup orang-orang yang ditanggungnya, dan itu wajib. Jadi ibda binafsik dalam salah satu hadis, mulailah dari dirimu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu. Kemudian ketika ada kelebihan, fa'in fudola syai'in bali ahlik. Ketika ada kelebihan setelah pemenuhan kebutuhan diri sendiri, maka berikan kepada keluargamu yang menjadi tanggunganmu, berarti istri dan anak-anaknya. Fa'in fudola ala ahli kasyai'un, maka fali kurobatik. Gitu. Jadi ketika untuk keluarga ada kelebihan juga, maka itu diberikan kepada sanak kerabat. Dimulai dari yang dekat, selanjutnya sanak kerabat, andai tolan yang jauh, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat di dalam kehidupan Islam, dalam sistem Islam, itu adalah bukan masyarakat yang egois, bukan masyarakat yang cuek, tapi masyarakat yang peduli. Nah, jadi mereka akan peduli dengan kesusahan tetangga, kanan, kiri, depan, belakangnya. Nah, itu bahkan kalau ada seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang dan dia mengetahui tetangga kanan kirinya, depan belakangnya dalam keadaan lapar malam itu, maka kata Rasulullah, laisa minna, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Nah, ini lini yang kedua, jadi masyarakat yang saling peduli, saling membantu, bahkan menafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari keruwetannya, kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesulitannya nanti di hari akhir. Nah, ini menjadi motivasi bagi sesama kaum muslimin itu saling peduli terhadap keadaan dan terhadap bagaimana mereka kesejahteraannya. Begitu. Yang lini yang ketiga adalah lini negara. Nah, negara, kata Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi al-imamul adlu, imam yang adil itu kal ummis syafiqah, al-birrah ar-rafiqah biwaladiha. Jadi pemimpin yang adil itu seperti seorang ibu yang sangat perhatian, menjaga, dan berbelas kasih kepada anaknya. Hamalat hukurha wa wadu'at hukurha. Walaupun si ibu ini saat mengandungnya dalam kepayahan dan saat melahirkannya dalam kepayahan. Bahkan kalaupun anaknya sakit, si ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Hingga anaknya juga menjadi sehat. Nah, ini adalah gambaran negara di dalam Islam. Itu peduli terhadap warga yang menjadi gembalaannya. Al-imamu ra'in bahwa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan negara di dalam Islam itu peduli dengan rakyatnya. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban. Para penguasa, khalifah juga akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir tentang rakyatnya. Nah, jadi tidak perlu ada keraguan-raguan bahwa ketika Islam itu diterapkan secara paripurna,
dalam wadah institusi yang disebut Al-Khilafah, maka kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat, kebutuhan pelengkapnya, itu kemudian ada jaminan pemenuhannya. Termasuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, jaminan keamanan ada. Ya. Kata Ibnul Mubarak, laulal khilafah lam tu'mil lana subul. Sekiranya kalau bukan karena khilafah, lam tu'mil lana subul, tentu tidak akan aman jalan-jalanan kami. Terus terkait dengan kesehatan, jaminan kesehatan juga akan diberikan pelayanan terbaik oleh negara. Bahkan kalau bisa gratis. Kan gitu. Termasuk jaminan pendidikan. Nah, ini solusi terbaik adalah bagaimana umat ini segera kembali kepada Islam secara paripurna. Demikian. Baik, jazakallah Bung Ainul Mizan untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Ainul Mizan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Juga para pemimpin di negeri ini bisa meninggalkan apa yang tadi disampaikan Bung Ainul Mizan, karena tadi lagi-lagi Islam harus diterapkan dalam seluruh lini kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Bung Ainul Mizan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.